Timnas Indonesia lolos ke final sepak bola SEA Games 2023. Lawan yang menanti di final adalah Thailand. Bisakah Indonesia mengulang sejarah saat mengalahkan Thailand di final SEA Games 1991? Strategi apa yang harus diterapkan untuk bisa meraih kemenangan? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam, Rizka. Jadi untuk melawan Thailand, apa strategi yang harus disiapkan atau yang harus diterapkan? Langsung main nyerang kah? Kalau saya lebih suka kita nggak bicara strategi dulu, tapi Hmm, bagaimana ketika menghadapi Thailand di final nanti nomor satu itu yang paling penting sikap mental dulu. Oke. Kita harus, tampil di final nanti dengan sikap mental yang lebih baik dibanding ketika menghadapi Vietnam ya. Hmm. Menghadapi Vietnam sikap mental kita sudah sangat baik. Kita percaya diri, kita tenang, kita optimis, kita yakin dan akhirnya kita bisa melewati tantangan yang sangat berat ketika harus bermain 10 orang. Itu soal sikap mental kalau menurut saya. Oke. Nah di final lawan Thailand, sikap mental kita harus lebih baik dari itu. Minimal levelnya sama dengan ketika kita main di semifinal lawan Vietnam. Kalau sikap mental kita sudah tepat, tidak terlalu silau menghadapi Thailand, tidak Iya, terlalu silau oleh nama besar Thailand iya. yang 3 kali final kita hanya sekali menang, 2 kali kalah, 22 kali ketemu di SEA Games kita hanya menang 5 kali, kalah 15 kali. Mhm. Kalau kita bisa melupakan angka-angka itu dan main di final dengan kepercayaan diri yang besar, dengan keyakinan diri yang kuat, baru kita bisa bicara tentang bermain strateginya apa. Nah, pertama tadi yang harus disiapkan mental. Bicara soal mental ini, absennya Pratama Arhan apa bisa berdampak pada permainan timnas nanti? Itu yang menurut saya harus diubah dulu, seolah-olah kalau nggak ada Pratama Arhan jadi berubah kekuatan Indonesia. Enggak juga, kita nggak boleh berpikir begitu. Pratama Arhan pemain penting, tapi di posisi dia ada pemain yang bisa main juga di posisi itu. Ya. Ada Dewangga, pemain yang bisa main sebagai bek tengah, sebagai bek kiri. Ada Rio Fahmi yang kemarin juga dicoba main di akhir pertandingan lawan Vietnam. Hmm. Kita punya pemain yang secara kualitas tidak kalah dengan Pratama Arhan. Jadi jangan dulu berpikir, waduh nggak ada Arhan nih, nggak ada yang ngasih asis. Nggak gitu. 11 orang yang main nanti adalah 11 orang pemain yang kualitasnya sama dengan Arhan, karena mereka juga sama-sama pemain yang sudah teruji lewat kompetisi. Ini kelebihan timnas kita di SEA Games kali ini, Hmm. sebagian besar materi pemainnya itu udah mencicipi kompetisi Liga 1. Rata-rata bahkan menjadi pemain di klubnya tuh cukup reguler mainnya. Nah, Kita lihat nama-nama seperti Ferrari, Rizky Ridho, Dewangga, kemudian juga di kanan Bagas Kava, itu pemain yang sepanjang musim 2022-2023 di Liga 1 itu mainnya di atas 20 kali rata-rata, bahkan ada yang 30 kali lebih. Artinya mereka pemain reguler. Pemain reguler ini pemain yang sudah mencicipi situasi-situasi sulit di lapangan sehingga secara mental mereka siap. Jadi kalau cuma nggak ada Arhan mereka nggak boleh panik, jangan tetap harus bergantung yakin. kepada satu pemain Iya, gitu ya. betul. Bahkan sekiranya ada lebih dari satu pemain yang absen, mereka juga nggak boleh menganggap, Hmm. waduh berat nih lawan Thailand. Nggak bisa, tetap harus yakin ketika masuk lapangan itu bisa menghadapi Thailand. Nah, bahkan soal mental ini disampaikan juga oleh Presiden Jokowi tadi ya, yang jadi modalnya ya menyiapkan mental untuk melawan Thailand seperti saat menghadapi Vietnam tadi ya. Iya, nomor satu itu kita harus punya mental juara dulu. Kalau Pak Jokowi kan bilang tadi sikap mental itu harus kuat, ya, yakin bahwa di Ya, final ini kita bisa main sebagus ketika lawan Vietnam. ya. Dan yang kedua baru bicara soal recovery. Nah ini penting selama masa persiapan menuju final, pelatih harus membangun situasi yang membuat pemain ini bisa rileks ya. Sehingga Hmm. ketika di final nanti mereka sudah lepas dari rasa penat karena harus bermain 10 orang menghadapi 11 orang, lepas dari tekanan publik yang sangat berharap Indonesia Nah, mengakhiri dahaga 32 tahun menunggu medali emas sepak bola. Nah, tekanan dari media, tekanan dari publik itu jauh lebih berat kadang-kadang. betul. Makanya sih saya sangat berharap selama menuju ke final nanti, HP pemain-pemain itu disimpan dulu lah. Jangan lu main medsos gitu ya. Nah, jangan Apalagi dulu lah. bicara benar yang tadi kata Bungkus bilang bahwa harapan publik ini sangat besar, dipuji-puji. Iya. Wah, pemain timnas U22 nggak ada obat gitu ya kerennya. Nah, tapi kan pujian-pujian ini bahaya begitu ya kalau kalau terlalu jumawa menghadapi final. Iya, pujian itu bisa memabukkan dan itu yang paling dikhawatir kalau menurut saya. Hmm, Nanti terlalu dipuji, terlalu diharapkan mereka main di final penuh ketegangan, ya. penuh beban. Nah, itu yang harus dihindari. Mereka harus sama rileksnya ketika menghadapi Vietnam. Di Hmm. Vietnam ketika lawan Vietnam saya melihat pemain rileks mainnya ya, tenang, percaya diri.
Ya. Sehingga 15 menit awal kita bisa mencetak gol, itu yang biasanya jarang terjadi. Mhm. Biasanya kita kebobolan di 15 menit awal, kemarin Hmm. mereka justru mencetak gol di 15 menit awal Iya. dan mencetak gol juga di 15 menit akhir. Itu hal yang sangat positif dalam permainan sepak bola modern, memanfaatkan situasi ketika lawan belum siap, kita memimpin. Yang Ya. kedua, memanfaatkan situasi ketika lawan kelelahan, kita mengambil peluang dan mencetak gol. Itu sepak bola modern, memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk memberi keuntungan bagi tim. Nah, kalau secara mental itu sudah wajib, nggak boleh absen ya. Iya, Emosional pemain itu harus, emosi pemain harus bisa dijaga. Berikutnya secara statistik, tapi kan kita masih kalah dari Thailand begitu, baru menang sekali nah terakhir itu baru kita 1991. Apa PR-nya kalau soal ini? ya itu baru kita bicara soal strategi menghadapi statistik yang tidak berpihak. Seperti yang saya bilang tadi, dari 22 kali pertemuan di SEA Games kita ini hanya menang 5 kali dan kalah 15 kali. 3 kali di final kita hanya menang sekali, kalah 2 kali. Tapi orang lupa satu hal, Indra Safri ini adalah pelatih yang cukup sering membawa timnya mengalahkan Thailand. Hmm. Tahun 2019 kita memang masuk final, Indra Safri kalah di final waktu itu. Tapi di fase grup dia bisa mengalahkan Thailand. 2019 tahun yang sama, Indonesia juara AFF Youth 20 U22. Ketika itu timnya yang disiapkan untuk SEA Games juga, Indonesia juara. Mengalahkannya siapa di final? Thailand juga. Jadi Indra Safri ini sebagai pelatih punya track record yang cukup bagus kalau menghadapi Thailand. Hmm. Makanya ya kalau kita punya statistik yang tidak terlalu berpihak, oke. Tapi statistik pelatihnya Indra Safri justru cukup baik. Hmm. Nah, yang kedua ada bukan statistik, kalau ini sih mungkin angka-angka cocokologi yang mungkin cukup menarik untuk disimak juga. Indonesia juara SEA Games itu tahun 1987, Iya. sesudah Argentina juara Piala Dunia 1986, Ah. sesudah Napoli juara Liga Italia 1987. Kemarin Argentina juara loh 2022 dan Aduh. tahun ini Napoli juara juga. Artinya Semoga cocok artinya logi ini juga bisa ya berpihak kepada kita ya, Bungkus. namanya berharap ya. Ya, ya betul. Tapi yang jelas, pesannya artinya mental dulu lah itu yang harus dibangun ya, baru kita bicara Yakin strategi. dulu, makanya jangan terlalu silau dengan angka-angka statistik, dengan rekor Thailand yang bagus. Kalau saya tetap yakin optimis, Ya, karena kita juga punya modal, pemain-pemain kita kualitasnya bagus, mental ya, mereka juga lawan Vietnam bagus. Jadi menghadapi final nanti optimis menghadapi mereka, ya, jangan kita bilang, "Waduh lawannya Thailand, tim yang susah kita ya, kalahin." Kalau betul. udah berpikir begitu nggak usah main di final. Ya, Berpikir harus yakin. harus punya mental juara, jangan Iya, nggak pede sama statistik, cocok logi juga kita bawa agar kita pede menghadapi iya. final, menghadapi Kata Pak Thailand nanti. Jokowi kan kita harus Ya, berani, yang oke. paling penting itu. Nah, kita harus berani, kita doakan timnas U22 bisa bermain maksimal melawan Thailand. Iya, Doa seluruh rakyat Indonesia tentu dicerahkan. Terima amin. kasih banyak waktunya pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, terima kasih banyak sudah Ya, mengulasnya di Sapa sama-sama, Kak. Indonesia Malam.